Dumila Retno di materi IPA, yaitu tentang energi dalam sistem kehidupan. Untuk pertemuan ini, Bu Mila punya dua pembahasan. Yang pertama, makanan sebagai sumber energi, yang kemudian yang kedua adalah transformasi energi dalam sel. Jadi buat teman-teman kelas 7 bisa disimak baik-baik ya. Nah, sesuai dengan subtema yang pertama yang Bu Mila jelaskan hari ini, yaitu tentang makanan sebagai sumber energi. Kira-kira bagaimana ya makanan bisa menjadi sumber energi? Nah, kita ketahui bahwa zat makanan yang berperan sebagai sumber energi itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Jadi bahan makanan yang mengandung banyak karbohidrat itu misal ada beras yang biasa kita makannya sudah diolah menjadi nasi, kemudian ada jagung, kentang, dan yang lain-lain. Khususnya untuk buah-buahan itu biasanya cenderung pada buah yang mengandung rasa manis. Nah, karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi. Karena apa? Dia selain sumber energi, dia juga mempunyai efek mengenyangkan dibandingkan protein dan lemak. Dalam 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kilokalori. Nah, teman-teman, untuk energi kita menggunakan satuannya adalah kalori. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, dan N. C itu karbon, H hidrogen, O oksigen, dan N nitrogen, dan kadang pula mengandung unsur fosfat dan sulfur. Nah, bahan makanan apa saja yang mengandung protein? Nah, protein itu ada dua, ada hewani sama nabati. Kita tahu ya kalau hewani berasal dari unsur hewan seperti daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sementara protein nabati itu berasal dari kacang-kacangan, terus tahu, tempe, dan gandum. Nah, fungsi protein ini sebagai sumber energi, kemudian membangun sel jaringan tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Jadi buat teman-teman yang punya luka atau biasanya habis operasi, itu biasanya disarankan untuk memakan banyak protein karena untuk penyembuhan, untuk mempercepat proses penyembuhan. Kemudian bahan makanan yang ketiga adalah lemak. Lemak ini mengandung unsur C, H, dan O. Nah, peran lemak itu yang pertama untuk menyediakan energi ya. Jadi 1 gram itu mengandung 9 kilokalori. Gede ya. Kemudian melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan menyediakan asam lemak bagi tubuh. Bahan makanan apa yang mengandung lemak? Ada lemak itu sama seperti protein, ada dari hewan, ada juga yang dari tumbuhan atau nabati. Contohnya dari hewan ada keju, susu, daging, dan teman-temannya. Kemudian ada nabati, ada kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Alpukat. Nah, lemak itu memang sih kalorinya gede dibandingkan dengan karbohidrat tadi. Tapi di sini lemak mulai dianggap berbahaya bagi kesehatan. Karena apa? Karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara kematian akibat penyakit jantung koroner dengan banyaknya konsumsi lemak dan kadar lemak dalam darah. Jadi penyakit jantung koroner itu terjadi apabila pembuluh darah tersumbat atau menyempit karena endapan lemak yang secara bertahap menumpuk di dinding arteri. Jadi karena ada penumpukan lemak di dinding arteri. Terus bagaimana menyikapinya? Kalau menurut Bu Mila, kita tetap aja untuk masa pertumbuhan lemak, protein, dan lemak itu dibutuhkan oleh tubuh. Dan harus diimbangi dengan gerak fisik, gerak olahraga, apalagi untuk remaja yang aktif. Jadi harusnya remaja itu banyak makanan yang mengandung nutrisi, baik itu karbohidrat, lemak, dan protein, vitamin, dan mineral, tapi juga harus ada kegiatan fisik sehingga kondisi pertumbuhannya akan lebih optimal.
Mengingatkan lagi ya, fungsi protein, sumber energi, pembangun sel jaringan tubuh, pengganti sel tubuh yang rusak. Kalau untuk lemak, sumber energi, kemudian pelarut vitamin A, D, E, dan K, kemudian pelindung organ tubuh yang penting, serta pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Jadi mencegah tubuh kita untuk merasa kedinginan. Transformasi energi dalam sel. Jadi pada makhluk hidup heterotrof atau istilahnya makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri, kita ambil arti gampangnya begitu ya. Energi itu bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Kemudian energi ini akan mengalami transformasi atau perubahan dari energi potensial berupa energi kimia makanan menjadi energi panas dan energi gerak dalam aktivitas. Transformasi energi itu terjadi dalam organel sel. Apa saja transformasi energi yang kita akan pelajari hari ini? Ada dua, yaitu transformasi energi oleh klorofil dan transformasi energi oleh mitokondria. Teman-teman pasti sudah pernah dengar ya tentang mitokondria dan klorofil. Transformasi energi klorofil. Jadi yang kita tahu bahwa klorofil itu merupakan zat hijau daun yang terdapat dalam kloroplas pada sel tumbuhan. Klorofil ini berfungsi dalam proses fotosintesis. Jadi energi matahari ditangkap oleh klorofil, kemudian berfungsi untuk melancarkan proses fotosintesis. Sinar matahari itu yang ditangkap oleh klorofil digunakan untuk mereaksikan CO2 atau karbon dioksida dan H2O menjadi glukosa atau karbohidrat atau amilum. Hasil reaksinya akan menghasilkan oksigen. Jadi, dengan kata lain, energi radiasi matahari yang berbentuk cahaya dirubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Energi yang didapat tadi melalui proses fotosintesis digunakan oleh tumbuhan itu untuk beraktivitas. Apa saja aktivitasnya tumbuhan itu untuk tumbuh dan berkembang. Dan juga energi dalam tumbuhan itu akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain yang mengkonsumsi bagian tumbuhan. Contoh, kalau kita makan buahnya, maka kita akan mendapatkan energi dari buah itu. Akibatnya, energi yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup lainnya dan menjadi energi potensial. Nah, setelah kita makan, misal kita makan buah ya, buah itu kan dari tumbuhan, maka buah itu kita makan akan menjadi energi, kemudian akan diubah lagi menjadi energi yang lain. Jadi dengan kata lain, energi itu akan selalu berubah atau bertransformasi. Transformasi energi dalam sel yang dilakukan oleh mitokondria. Teman-teman masih ingat ya mitokondria? Nah, mitokondria adalah organel sel yang terdapat dalam sel yang mempunyai peran untuk proses respirasi sel. Dalam mitokondria, energi kimia ini digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi tenaga. Mitokondria terdapat pada sel otot makhluk hidup dan di sel saraf. Metabolisme sel merupakan proses kimia yang terjadi pada tubuh makhluk hidup atau sel. Jadi jenisnya ada dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Reaksi anabolisme merupakan reaksi pembentukan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks atau lebih rumit. Karena dia merupakan reaksi pembentukan, maka dia
masuk dalam reaksi endergonik, yaitu reaksi yang membutuhkan tenaga atau membutuhkan energi. Contohnya adalah fotosintesis. Sementara reaksi katabolisme merupakan reaksi yang memecah ikatan kompleks menjadi ikatan yang lebih sederhana. Jadi dipecah. Sehingga termasuk dalam reaksi eksergonik atau reaksi yang melepaskan tenaga atau energi. Contohnya respirasi. Nah, perubahan bentuk energi dalam fotosintesis. Teman-teman masih ingat ya bahwa fotosintesis adalah proses perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa atau karbohidrat. Dalam proses fotosintesis ini terjadi di daun, di mana terjadi reaksi kimia antara air dan karbon dioksida yang dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil, sehingga menghasilkan oksigen dan senyawa glukosa atau karbohidrat atau amilum, boleh dikatakan begitu ya, di mana rumus kimianya adalah C6H12O6. Glukosa atau karbohidrat yang dihasilkan melalui proses fotosintesis merupakan makanan bagi tumbuhan. Sementara oksigen yang dilepas dalam proses fotosintesis dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Jika ditulis dalam reaksi kimia, maka bisa dituliskan cahaya matahari ditambah CO2 atau karbon dioksida ditambah H2O atau air menjadi C6H12O6 dan O2. Bagaimana dengan proses respirasi? Nah, respirasi itu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Jadi tetap butuh oksigen untuk memecah. Dari respirasi dihasilkan energi kimia untuk melakukan kegiatan. Perbedaannya apa dengan antara respirasi dan fotosintesis? Jika respirasi itu merombak glukosa atau karbohidrat atau amilum, fotosintesis adalah proses pembentukannya. Jadi saling berlawanan atau ya saling berlawanan antara respirasi dan fotosintesis. Sehingga reaksi kimianya adalah dari karbohidrat C6H12O6 kemudian dirubahnya dengan bantuan oksigen ya, diubah menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Apakah tanaman mengalami respirasi? Iya, tanaman juga mengalami respirasi. Jika teman-teman tutup tanaman dengan plastik atau kresek bening bagian daunnya, kemudian kita ikat dan dibiarkan di bawah sinar matahari, maka kita bisa melihat bahwa ada embun, ada uap air yang berada dalam plastik itu, sehingga menunjukkan bahwa tumbuhan itu juga menghasilkan respirasi. Mohon maaf, melakukan respirasi, bukan menghasilkan respirasi. Baik, itu saja untuk materi hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.